Bante tersebut. Nah, saya panggilnya suka panggil Bantinya itu dengan sebutan Acan. Acan, kenapa rupanya dipindah, ditaruh di bawah pohon? Ya, saat itu, lalu Acan ini juga bahasa Indonesianya baru tahap belajar ya, jadi kurang jelas. Jadi ini hanya apa yang disampaikan, jadi akan saya sampaikan sesuai dengan tanggapan saya waktu itu. Dia bilang, Kumantong ini kalau di daerah dia katanya kan ditaruh itu di bawah pohon memang katanya, ya kan. Nah, jadi ada orang itu kalau katanya dia mau pergi berdagang atau apapun suka apa memuja atau ya memuja Kumantong tersebut katanya, ya kan. Dia memuja Kumantong tersebut, semoga misalnya kayak kita bilang iya nanti usaha saya semoga laris, nanti saya kasih mainan katanya gitu kan, ya seperti gambarannya seperti gitu. Nah, tapi dia tadi Acan ini bilang, tapi hati-hati katanya. Hati-hatinya dari mana? Kamu berjanji nanti usaha dagang kamu laku, kamu balik nggak penuhi, wah nanti kamu di ituin katanya kan. Nah, kurang lebih diapain, Banti juga nggak mau ingat ya, karena yang hal-hal yang negatif itu dikurangin juga bagus sih, ya kan. Nah, jadi akhirnya cerita seperti itu, maka saat itu saya baru menerima apa kata ya, berarti Kumantong ini taruh di bawah pohon. Nah, berjalan waktu saya juga pindah wihara, saya juga ada ketemu lagi biku yang di wiharanya ada Kumantong. Nah, jadi Kumantong ini berarti wihara itu ada Bante dari Thailand, karena Kumantong tradisi Thailand. Kalau mau cari Kumantong di tempat Bante nggak ada, tapi kalau mau cari Pangkong ada. Benar kan? Karena Bante tradisi Tiongkok. Nah, makanya Bante juga bingung nih, si apa dari Straset ngundang Bante untuk apa sharing-sharing dhamma dikasih Kumantong bukan Kuankong, ya kan? Hmm. Ya kan? Nah, kalau Anda saudara-saudari mau cari Bante jangan cari Kumantong, cari Kuankong. Ya, kalau mau cari Kumantong datang sini lihat di TV udah mirip Kumantong, benar enggak? Nah, jadi pasti akan lanjutkan berjalan dalam waktu, Bante ke satu wihara lagi. Nah, ketemu lagi Bante itu mempunyai Kumantong. Saya tanya lagi, Acang, kalau menurut saya apa yang pernah saya dengar, Kumantong itu kan taruh di bawah pohon. Saya bilang, kamu dengar dari siapa? Dari Bante ini. Iya benar katanya, adanya taruh di bawah pohon, adanya taruh dibuat jadi atar. Nah, jadi nggak salah, yang kamu ketahui juga nggak salah, yang saya taruh di atas juga tidak salah katanya, karena bukan saya yang puja tapi saya merawat. Nah, jadi pertanyaan Bante, siap kira-kira dari penonton ini siapa yang punya Kumantong, ya kan. Nah, harus pintar-pintar dirawat dong. Nah, berjalan dengan zaman saat ini, zaman modern seperti ini, ya Kumantong itu udah enggak dibentuk lagi dari bayi yang dibakar menjadi kering ya, kalau nggak salah tadi kan. Nah, malah dijadikan dari tanah, dari apa baby yang meninggal, dari pokoknya kalau cerita buru naik lah, ya kan. Nah, dari hal seperti itu untuk membantu makhluk tersebut, ya, untuk makhluk tersebut. Jadi di tradisi Thailand waktu itu juga ada yang mengatakan itu adalah dewa berumah tangga kalau nggak salah ya, atau Bante baca, ya kan, karena dikasih topik Kumantong juga harus tahu teori dikit. Jadi ya, teori yang Bante baca kan seperti itu ya. Nah, jadi Bante kembali lagi saat Bante tanya Acan itu. Nah,
pertanyaan itu, kumantong itu kan ada yang baik dan ada yang tidak baik. Ya kan? Berarti yang baik dan tidak baik itu seperti apa, Acan? Saya tanya. Gampang kata Acan jawabannya. Seperti pemilik katanya. Pemiliknya baik, kumantongnya baik. Pemiliknya tidak baik, ya kumantongnya tidak baik. Seperti itu karena dia mengikuti Anda katanya. Makanya dan kumantong ini bisa apa? Bisa dididik katanya. Karena dia makhluk ini kita bisa ngajarin dia untuk menjadi baik, untuk menjadi punya kehidupan yang lebih baik. Nah, jadi sebelum Bante melanjutkan lagi, ada dua cerita lagi dari dua biku, ya, kurang lebih misalnya ada yang bertanya, silakan. Oke, Bante tadi sudah menceritakan ya mengenai boneka Gumantong ini dari waktu beliau menjadi Samanera ya dulu ya, waktu masih ngikut gurunya. Oke, sekarang mungkin biar kita nggak boring atau mungkin kita nggak ngantuk ya kebablasan tidur. Oke, sekarang kita persilakan buat teman-teman yang kalau mau bertanya, boleh ya nanti sebelum nanti Bante akan melanjutkan kembali ada kisah-kisah seru lainnya teman-teman. Yuk, kalau ada yang mau bertanya silakan diketik boleh atau dibuka video dan audionya. Silakan. Halo, selamat Silakan. malam. Halo, selamat malam. Ini dengan siapa? Mr. R aja deh panggilnya ya. Oke, Mr. R. Apa kabar? Baik. Oke, silakan. Bertanya Ini apa? mau bertanya, usianya Kumantong atau Luktep ini biasanya relatif atau ada batasan usia ya? Maksudnya fungsinya Enggak, Kumantong itu ya? sorry. Maksudnya gini, anak yang ada di dalam wadah tersebut itu apakah punya batasan usia? Seperti itu. Mungkin Oke. kadang sampai di usia 15 tahun sudah tidak bisa jadi kumantong. Mungkin kadang di usia 10 tahun sudah tidak bisa jadi kumantong. Seperti itu. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Silakan. Oke, mungkin saya jelaskan sedikit ya untuk boneka Gumantong ini. Untuk batasan usianya tidak ada batasan usia sih untuk makhluk yang mengikut masuk ke dalam patung atau rupang atau boneka ya, tidak ada batasan sebenarnya. Tadi kan Bante mengatakan bahwa bagaimana Gumantong ini akan mengikuti si pemiliknya, sifat karakter dan lain-lain. Jadi tidak ada batasannya. Mungkin bisa saja ini bisa jadi dari di luar dari itu makhluk yang kita katakan itu anak kecil, itu mungkin bisa saja seperti itu. Oke, mungkin Bante mau ada tambahan? Nanti Bante akan bantu jawab. Ada yang bertanya lagi. Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ya. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Ini dengan siapa? Saya dengan Sumitra. Oke, Ibu Sumitra, apa kabar? Mbak, Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya, Ibu. Ya, saya ingin bertanya, apakah ada persyaratan-persyaratan khusus untuk memiliki kumantong? Atau kumantong itu yang memilih kita untuk hidup bersama kita gitu? Atau bagaimana ini? Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Silakan, mungkin Bante bisa menjawab. Jadi saya yang Oke, nanti mungkin Bante akan meringkasnya ya dari pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin bisa saya bantu jawab untuk sementara, nanti Bante akan meringkasnya. Bahwa untuk persyaratan kita untuk memiliki kumantong ini adalah yang penting kita berhati tulus untuk mengadopsi kumantong ini ya. Seperti kita mungkin mau mengadopsi seorang anak. Jadi kita harus mengadopsinya dengan tulus, ingin merawatnya sebenarnya tanpa embel-embel untuk sesuatu. Jadi tulus aja ingin merawatnya, ingin memberikan kasih sayang. Syaratnya sebenarnya
itu sih. Cuman kalau sudah punya gumantong, nanti ada lagi syarat-syarat lainnya mungkin nanti Bante bisa menjelaskan. Oke, satu pertanyaan lagi silakan, nanti Bante akan menjelaskan lagi, akan bercerita. Silakan. Mungkin kalau yang dari chat boleh. Oke, ya dari chat. Yanti, Oke. saya mau bertanya, Ci. Oke, ini dengan siapa? Dengan Niwan. Oh, Pak Niwan. Oke. Selamat malam, Bante. Selamat malam. Nama budaya. Selamat malam. Nama budaya. Mohon maaf agak telat tadi saya masuknya. Gak Ya, apa udah diuraikan saya juga belum tahu. Ya, kan saya ingin menanyakan nih. Nah, kalau gumantong itu sejenis makhluk halus ya? Apakah dia sejenis setan atau lainnya, Bante? Dan itu termasuk berada di alam apa, Bante, kalau menurut agama Buddha, Bante? Itu saja dari saya. Terima kasih, Bante. Anumodana Bisari. Buat pertanyaannya, silakan Bante. Ya, Bante akan menjawab 3 pertanyaan itu ya. Yang pertama tadi dia bertanya. Sampai batasan usia berapa makhluk yang dimasukkan ke boneka itu? Ada batasannya enggak? Usianya, ya setiap makhluk itu punya batas usia. Ya kan? Lagi ngapain? Lagi nonton. Bante lagi bicara. Tolong di mute ya teman-teman ya audionya. Oke. Ya, karena ini menurut ajaran Buddha, segala sesuatu yang berkondisi itu tidak ada yang kekal. Ya kan? Nah, namanya berarti gumantong itu ada kondisi. Jadi dia tidak kekal. Makanya kalau dia nggak ada batas usia, maka acan-acan kan nggak bantu dia untuk terakhir lagi di alam yang lebih bahagia. Berarti ada batas usia. Ya kan? Terus yang pertanyaan kedua. Oh, syarat untuk syarat dari kita untuk memelihara gumantong itu syaratnya apa? Seperti itu sih. Ya, kalau syaratnya kan kalau tanya syarat kuangkong Bante bisa jawab ini walaupun terawada. Kalau syarat gumantong nanti dulu ya, itu Bante pikirkan. Jadi Bante jawab yang nomor 3 ini dulu. Nama budaya apakah dalam gumantong bisa terdiri dari 2 makhluk dan dalam pandangan Buddhis mereka termasuk peta atau surah. Dalam satu gumantong dia berarti jawaban ini bisa sekalian yang nomor 2 tadi ya. Syaratnya itu nanti di mana kamu mau adopsi, itu seperti kita mengadopsi anak. Jadi syaratnya kamu bersedia nggak merawat anak kamu. Seperti itu. Dan makhluk tersebut, apakah dia makhluk peta ataupun asura? Nah, berarti Bante akan cerita yang ketemu Bante ketiga. Ini karena dikasih topik untuk sebulan sebelumnya, jadi Bante sempat ketemu Bante lain nih, dia buat habis Bante keliling dari Bekasi, Tangerang, Jakarta, cerita gumantong. Ya, ada Bante ini bilang makhluk ini bisa makhluk peta, bisa asura, tergantung yang mengisi. Karena gumantong itu rupanya kan hanya rupang gumantong, tergantung acannya katanya. Adanya gumantongnya katanya itu ada yang kecil dan ada yang besar. Ya, kadang kalau kayak seperti kita di Indonesia, kalau kita bilang tuyul itu kepalanya botak dan badannya kecil, seperti yang kita nonton di Jin Ojun ya. Ya kan, tuyul dan Mbak Yul ya. Seperti itu, ya kan. Nah, kalau di Thailand, ya Bante kan nggak bisa lihat ya makhluk tersebut. Jadi Bante hanya bertanya, jadi Bante itu bilang, kadang adanya dia masih kecil, kadang adanya udah dewasa. Nah, apakah mereka termasuk makhluk peta atau asura? Bila gumantong ini membawa manfaat dengan kepada kamu, dan gumantong ini bisa menunjukkan satu kekuatan atau kesaktian atau bisa menunjukkan kelebihan, maka dia bisa dikatakan asura. Kalau dia makhluk peta, maka dia peta yang memiliki kesaktian. Nah, jadi itu bisa dibaca di
buku tentang peta waktu. Ya, di situ ada dibahas di situ kalau tentang jenis-jenis peta. Kalau Bante nggak salah ada 37 jenis peta ya. Nah, bisa dibaca di situ. Ya, jadi kalau syarat-syarat lagi, Bante balik ke nomor 2, itu berarti syaratnya itu ada kita sanggup nggak merawat kumantong itu. Nah, kalau kita sanggup, ya kita rawat lah. Bila tidak sanggup, ya janganlah. Seperti itu. Karena kan bermain dengan makhluk yang tidak kelihatan, itu kita yang rugi. Benar ya kan? Dia bisa lihat kita nggak bisa lihat dia. Ibaratnya dia bisa sentir kita nggak bisa balas. Ya kan? Nah, jadi kalau benar-benar mau rawat, itu rawatlah dengan baik. Arahkan kumantong ini dengan baik. Nah, masalah merawat kumantong dapat rezeki atau tidak. Bila kita merawat makhluk ini dengan baik, dengan tujuan yang baik, apakah perbuatan baik tidak akan mendapatkan hal yang baik? Bila kamu melakukan mengadopsi kumantong tersebut dengan berpikiran jahat, dengan tujuan jahat, dengan niat yang jahat, kamu berharap hal yang baik, berarti perbuatan jahat dapat yang baik kan kurang pas. Ya kan? Tidak kurang lebih tidak sesuai lah menurut Dhamma, ya kan? Nggak ada hal yang niatnya jahat, perbuatan jahat, perlakuan jahat dapat hal yang baik. Jadi mau adopsi silakan, tidak juga silakan, itu menurut kepercayaan kita masing-masing ya. Karena yang kita bahas ini kan tentang kumantong bukan Dhamma ya. Kalau menurut Dhamma ya Dhamma hanya punya keyakinan terhadap Dhamma. Jadi dia nggak akan punya keyakinan terhadap di luar Dhamma. Itu ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan. Saya akan bacakan dari Gusti Ayu. Oke, dari Gusti Ayu dulu ya. Selamat malam Bante dan Mbak Sari, Namo Buddhaya. Apakah ada konsekuensi khusus dalam memelihara kumantong? Jadi kata Bante saya yang jawab lagi ya. Oke, konsekuensinya tadi Bante sebenarnya sudah menceritakan. Mungkin buat teman-teman yang lintas agama mungkin kurang paham ya, apa itu makhluk peta, apa itu makhluk asura. Jadi kalau dalam bahasa umum kita, teman-teman yang non-Buddhis, makhluk peta itu kurang lebih sama seperti hantu gentayangan gitu ya. Kalau makhluk asura itu sama seperti makhluk-makhluk siluman atau jin, mereka yang memiliki kesaktian. Jadi konsekuensinya, saya balik lagi bertanya, sanggup nggak memelihara hantu atau yang dikatakan siluman atau jin itu? Gimana? Oke, jadi konsekuensinya ya teman-teman pasti sudah tahu ya konsekuensinya ketika kita berhubungan dengan makhluk-makhluk seperti itu. Jadi dibalikin lagi, sanggup nggak? Tadi Bante juga sudah membalikan pertanyaannya ke kita. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mr. R tadi ya. Oke, hukum karma kalau adopt gumantong. Oke, ini yang di bawahnya lagi ada Bante. Apakah dalam pandangan Buddhis mengadopsi gumantong adalah hal yang salah dalam pandangan Buddhis, Bante? Mengadopsi kumantong apakah ada hal yang salah? Bante akan jelaskan lagi. Apakah tadi yang seperti pertanyaan si R, apakah hukum karmanya seperti apa? Nah, mengadopsi kumantong itu salah atau benar seperti yang Bante katakan. Dengan tujuan kamu itu mengadopsi kumantong itu dengan tujuan apa? Bila kamu dengan tujuan berpikiran jahat, ya salah. Jadi, tapi dengan pikiran ingin membantu kumantong ini untuk terlahir di alam yang lebih bahagia, yang dia misalnya, kalau kita bilang di Indonesia ini ya, di Indonesia ya, bukan yang di si kumantong ya, di Indonesia ini, kalau kita menolong hantu penasaran, hantu yang yang keliaran. Nah, jadi acan tersebut itu kurang lebih mungkin ya gambaran Bante ya. Ini gambaran mungkin dia menolong makhluk itu supaya ada wadah, ada tempat tinggal.
Nah, ada tempat dia bernaung seperti kita nggak ada tempat tidur, seperti dikasih tempat tidur, kurang lebih seperti itu. Jadi apakah dalam pandangan Buddhis itu salah atau benar? Dalam pandangan Buddhis masalah kumantong ini, dalam pandangan Buddhis itu, Buddhis mengajarkan kita itu bercinta kasih, metta, karuna, belas kasih. Ya kan? Mudita dan UPK. Jadi Bante akan bahasanya, kamu mempunyai rasa cinta kasih, kamu melihat makhluk tersebut bisa ditolong. Salah tidak? Seperti itu. Nah, kamu belas kasih, karuna, belas kasih, kamu melihat makhluk tersebut, kamu timbul belas kasih. Lalu kamu mengadopsi kumantong tersebut dengan kekuatan spiritual kamu, mungkin tidak salah. Tapi kalau kamu mengajak kumantong ini untuk melakukan perbuatan jahat, ya menurut pandangan Buddhis sangat tidak benar. Jangankan pandangan Buddhis, pandangan polisi pun tidak benar, benar kan? Tapi kalau kita dengan tujuan baik, maka itu hal yang sah-sah aja ya. Di mana perbuatan baik akan mendapat hal baik. Ini cerita tentang kumantong ya, bukan cerita tentang pencerahan. Kalau dalam pencerahan ya tidak ada manfaat. Benar kan? Karena dalam pencerahan, dalam berdhamma itu pencerahan itu semuanya akhirnya ditinggal. Tidak ada kemelekatan. Ya, kalau kita bicara lagi tentang kumantong kan kita masih ada kemelekatan. Jadi apakah salah? Itu dengan keyakinan individu itu kita sebagai manusia tidak ada hak untuk mengatakan itu atau salah atau benar. Kembali kita hanya bisa berhak melihat dan merasakan orang itu kok melakukan perbuatan jahat. Nah, itu berarti salah. Kok dia melakukan perbuatan baik, berarti dia tidak salah. Jadi kembali lagi, Bante katakan, tergantung Anda yang mengadopsinya, tujuan Anda mau kemana. Jadi kalau kita bilang kembali, acan itu tujuannya untuk menolong kumantong tersebut. Nah, kalau misalnya tujuan Anda untuk memperdaya dia, ya itu nanti pasti ada hukum karmanya akan ada kembali kepada kita. Kurang lebih seperti itu yang Bante jelaskan ya. Terima kasih Bante buat jawabannya. Ini kayak langsung menjawab nih pertanyaannya Mr. R. Tadi tanya, apakah ada hukum karmanya nggak sih pelihara gumantong? Jadi balik lagi ya Mr. R. Tadi Bante sudah jelaskan, kalau kita memelihara gumantong, tujuannya untuk tujuan yang tidak baik. Misalnya untuk berbuat hal-hal yang tidak baik gitu ya. Nah, itu tentu saja ada karma yang mengikuti. Tetapi kalau tujuan memelihara gumantong seperti acan adalah untuk mendoakan atau memberikan makhluk itu perlindungan, kasih sayang, supaya untuk menyeberangkan mereka ke alam yang lebih baik, tentu itu ada karma baiknya. Jadi di sini kita tidak pro dan kontra, kita hanya memberikan pandangan. Supaya di sini keputusannya kembali lagi ke teman-teman semua. Bukankah begitu, Bante? Ya, kembali kepada diri kita ya. Oke, terus aku juga penasaran nih Bante, ini masih berhubungan dengan pertanyaan tadi. Berarti kalau tadi Bante bilang bahwa makhluk yang ada di dalam boneka gumantong ini adalah makhluk peta dan makhluk asura, berarti mereka ini sebenarnya tidak ada batasan ya, dan sebenarnya mungkin bisa aja di dalam patung itu adalah bukan anak-anak melulu ya, mungkin bisa aja spirit-spirit dewasa, bisa aja seperti itu ya Bante? Ya, itu bisa ada seperti yang kemungkinan. Bante katakan yang cerita ketiga tadi, yaitu kan dia bisa anak kecil, dia bisa dewasa. Nah, kalau itu tradisi Thailand ya. Kalau kita tradisi Indonesia itu adalah cincin batu. Yang suka main cincin batu itu gimana ya? Nah, kadang dia pergi ke dukun, diisi siluman macan katanya. Ini mau ada siluman macan, terus diisi. Oh, ini ada orang lihat kita jadi segan. Oh, ini ada orang lihat kita jadi sayang, ya kan? Seperti itu. Kurang lebih kan seperti itu kalau kita bicara tentang ya mengisi kan. Nah, kalau cerita Bante isi apa? Bante isi nasi, makan gendut gitu ya. Oke, luar biasa.
Oke, ini pertanyaannya kayak makin tajam dan makin seru nih Bante. Gimana? Apa Bante mau bercerita atau habisin pertanyaan? Sebenarnya ceritanya sama menjawab pertanyaan mirip sih. Oh sama ya, mungkin langsung udah cerita nih langsung ya secara nggak sadar. Oke, mungkin aku akan ini juga ya bacakan pertanyaannya. Ini Mr. R, Spirit Dolls dan Gumantong itu sama ya. Ini tema bahasan kita hari ini. Terus kalau Edi, Gumantong itu adalah anak Ambar ya. Tadi Bante sudah cerita ya. Bukan, kalau anak Ambar kan kecil, namanya anak Ambar. Oke, kalau Gumantong itu Gumantong itu putra. Putra emas. Yang disucikan. Jadi tong itu emas ya. Jadi putra yang emas. Kalau menurut itu ya, kita lihat ya. Jadi kalau kita mau jawab dengan singkat ya, dengan singkat supaya kita bisa menjawab pertanyaan lainnya. Gumantong tradisi Thailand, anak Ambar tradisi Indonesia. Oke. Seperti itu. Jadi Gumantong dia berbentuknya seperti boneka, anak Ambar bentuknya tempat tidur. Oke, jadi ini cuma beda bahasa ya Bante ya? Iya. Kurang Tapi lebih. termasuk makhluk yang tidak kelihatan. Ya, sama-sama Samanya makhluk itu halus. sama-sama makhluk yang tidak kelihatan. Sama tidaknya saya tidak lihat. Oke. Menarik nih ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Bante. Dari ini Galaxy S10 siapa ya? Oke, selamat malam Bante dan Mbak Sari, Namo Buddhaya. Bagaimana kita bisa tahu kalau patung Gumantong ada isinya atau cuman patung biasa? Dan bagaimana cara kita berinteraksi dengan Gumantong? Berinteraksi. Ya, pasti di mana Gumantong itu pasti kita tahu isi itu. Seperti ini batu cincin. Kamu tahu batu cincin kamu itu ada isi dari mana? Pasti kamu ke dukun. Ya kan? Sama. Kita tahu Gumantong itu ada isi dari mana? Pasti dari guru spiritual, ya kan? Ataupun dukun ya kita bahasa Indonesianya kan. Nah, untuk mengisi atau diisikan. Nah, setelah diisi saat kamu mau mengadopsi dia pasti kamu ada kasih nama, merawat dia, ya kan? Nah, jadi ada tidak itu nanti kamu saat mengambil Gumantong itu bagaimana kamu berinteraksinya dengan guru spiritual tersebut. Contohnya kayak zaman sekarang ini kan banyak orang yang jual amulet, ya kan? Yang ada amulet katanya jadi isi yang lumpuh-lumpuh ini. Nah, saat kamu menggunakannya itu kan kembali di diri kamu. Kamu ada rasakan atau tidak? Bila tidak ada rasakan ya berarti ya kamu anggap aja ini tidak ada isinya. Kalau kamu merasakan ini kok ada yang hal-hal aneh ya berarti itu ada sesuatu. Ya itu kalau menurut kita pandangan tentang apa ya tentang yang arah ke energi ataupun arah yang tentang isi mengisi. Kalau kamu tanya perut Bante kenapa gemuk ya karena isi nasi. Nah jadi kalau masalah batu itu nanti kamu yang akan merasakan sendiri. Nanti kalau kamu tidak bisa merasakan sendiri ataupun kamu tidak mengetahui sendiri, saya bilang ini tidak ada isinya. Nanti kamu bilang ah Bantenya bohong, Bantenya mau, ya kan? Nah nanti saya bilang ada isinya. Isinya gimana Bante? Kok saya nggak ada rasakan, nggak ada apa? Nah seperti kurang lebih itu. Jadi karena Bante lebih baik bilang, ya setelah kamu mengadopsi Gumantong ini, Bante akan katakan lagi, kembali ke diri kamu. Apakah kamu ke arah yang baik atau tidak? Nah, Gumantong ini ibaratnya kita merawat anak. Nanti akan Bante ceritakan kisah-kisah umat yang curhat tentang mereka melihat Gumantong. Wow, kayaknya seru banget nih Bante. Kayaknya banyak banget yang curhat sama Bante tentang Gumantong. Berarti Bante ini ahli ya Gumantong nih berarti. Ngerti. Oh bukan ya, tapi orang-orang pada curhat. Kalau Wangkong ngerti. Kalau Wangkong ngerti, oke. Oke Bante, ini ada yang bertanya dari Pak Niwan lagi. Mohon bertanya lagi. Kalau memelihara Gumantong itu apa sama saja seperti melakukan pesugihan dengan makhluk halus? Ya, kalau persugihan kan tradisi dari Indonesia ya. Kita orang Indonesia pasti tahu di Indonesia. Persugihan ada ikatan perjanjian kita. Kalau Gumantong itu awalnya itu ada niat kita. Niat kita ini, niat
aku mau rawatlah makhluk ini. Kasihanlah, timbul kasihan. Aku mau rawat kumantong ini. Untuk agar dia, saya ajarin baca parita. Kalau misalnya Anda yang agama beda mengajarin keyakinan Anda, tapi karena ini tradisi Thailand, ya kita pasti bilang parita, ya kan? Saya mau ngajarin dia parita, saya akan membimbing dia dhamma, saya akan membawa dia ke arah yang benar untuk kehidupannya lebih bahagia. Beda kan? Kalau pesugihan tidak bisa lagi kamu ke arah yang benar kan? Karena kamu udah mau, udah minta duluan. Kalau kumantong memberi duluan, kasih dia minum susu, kasih dia yang sesuai ke apa yang dia inginkan. Jadi beda ya antara pesugihan dan kumantong ini, kita jelas pasti beda. Beda dari sudut pandangan, karena sepengetahuan kita pesugihan itu adalah ikatan perjanjian kita terhadap satu makhluk untuk mencapai tujuan kita. Nah, sedangkan kumantong ada dua versi, satu bisa versi yang baik, satu versi yang tidak baik. Jadi kalau pesugihan kan satu versi. Nah, jadi tidak bisa sama ya. Nah, Oke, jadi mungkin seperti ini teman-teman. Mungkin kalau kita punya guardian soul atau pendamping yang baik atau buruk, kalau kita sering sayangin dia, sering misalnya kita doain dia, tentu dia akan merasa senang kan. Ketika dia merasa senang, otomatis dia akan bantuin kita. Nah, mungkin gumantong ini tadi seperti di awal, niat kita untuk mengadopsi gumantongnya adalah dengan keikhlasan, dengan kasih sayang. Nah, ketika kita memberikan kasih sayang, itu adalah efek sampingan sebenarnya ketika mungkin gumantong ini memberikan jalan buat kita mungkin bisa dari segi materi dan lain sebagainya. Itu hanya salah satu bonus, tetapi bukan itu tujuannya ya. Jadi Bante bilang ada dua versi. Kalau gumantong ini bisa dibawa ke versi yang baik, bisa dibawa ke versi yang buruk, tergantung niatnya kita ya. Tapi kalau pesugihan sudah pasti satu versi, yaitu untuk tujuan yang tidak baik dan belum lagi ada tumbalnya. Ya, mengerikan sekali. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Robigo. Ada yang pernah mengatakan bahwa berinteraksi dengan makhluk astral akan menyerap kekuatan hidup kita sebagai manusia. Akibatnya bisa sakit hingga mati. Jika kita mengadopsi gumantong, apakah ada efek yang kita alami? berarti ini sehari cepat mati. Kenapa Bante? Beratraksi terus dengan makhluk astral. Siapa bilang Bante? Itu pertanyaan, ada yang pernah mengatakan bahwa berinteraksi dengan makhluk astral akan menyerap kekuatan hidup. Berarti ini sehari nggak ada kekuatan hidup yang kuat karena selalu diserap, dia sih beratraksi sih. Mungkin saya zombie, Bante. Ya bisa jadi makhluk setengah hidup setengah mati. Tapi bisa sakit ya kan? Berarti dia ini memang suka sakit hati. Hingga mati katanya. Jika mengadopsi kumantong, apakah ada efek yang akan kita alami? Ya, segala sesuatu perbuatan pasti ada efek. Efek apa itu kembali lagi dari niat kita. Berarti akan jelaskan lagi niat kamu. Bukan dari efek dari kumantong ini. Kumantong ini kan dia tidak ada, dia sebenarnya tidak salah. Yang salah itu kita. Ingat loh, kumantong ini tidak salah loh. Jadi kita nggak bisa menyalahkan dia. Nah, jadi kumantong ini kamu nggak rawat dia, kamu nggak pakai dia, kan nggak masalah kan? Nah, apakah akan mengakibatkan kita sakit? Kita ada adopsi kumantong ataupun tidak ada, itu sebenarnya kita juga akan sakit. Jadi kalau beratraksi dengan makhluk astral, apakah akan membuat usia kita menjadi pendek, sakit-sakitan, mati karena sakit? Itu kita tanya, nanti Sari akan jelaskan. Karena Bante mau tahu dia masih lama nggak di dunia ini. Waduh, gawat ini ya. Oke, terima kasih Bante buat jawabannya. Oke, aku akan langsung ke Marti. Nah, Marti ini punya gumantong, Bante. Selamat malam, saya ingin bertanya, saya ngadopsi gumantong dengan tujuan supaya dia bisa pulang ke alam yang lebih baik.
saya anggap dia seperti anak sendiri. Bagaimana kita tahu dia sudah berpulang atau belum ya? Bagaimana komunikasinya untuk orang yang tidak bisa melihat. Jadi dia mau tahu, ini bonekanya masih ada isinya atau udah pulang gitu, Bante. Kalau dia nggak bisa melihat, kalau dia merasa kumantong itu nggak ada isinya, ya udah berarti itu hanya tinggal boneka. Kalau dia merasa itu kumantongnya ada isinya, berarti itu masih rumahnya, ya kan, tempat dia tinggal, ya kan. Nah, bagaimana kita bisa tahu dia sudah pulang atau belum ya? Nah, kan ini yang sangat sulit dijelaskan ya, karena usia makhluk tersebut sama usia manusia itu kan sangat beda ya. Kadang kita cerita tentang orang yang menggugurkan anak, kan kurang lebih mirip ya. Kalau kita baca cerita-cerita asal mula di adanya kumantong ya, yang kita baca dari melalui internet ya. Berarti nggak bisa ngomong Google, jadi internet aja, ya kan? Itu juga adalah dari tulang-tulang, batok kepala ya kan yang diisi. Nah, begitu juga ya anak orang yang menggugurkan anak, bila anak tersebut itu melekat dia atau dia kita gugurkan, dia terakhir menjadi peta, ya kan? Dia menjadi peta, dia melekat dengan orang tuanya. Nah, maka rumahnya adalah jasmani orang tuanya. Nah, makanya hati-hati Anda yang menggugurkan anak, berarti Anda selalu menggendong kumantong. Jadi itu makhluk atau anak hambar. Makanya jangan mau enaknya aja, nggak mau bertanggung jawab, orang bilang ya kan. Nah, jadi itu kan lebih. Nah, jadi tadi pertanyaannya apa ya dia? Jadi tadi pertanyaannya sudah terjawab ya Bante, cara yang membedakan masih ada spiritnya atau enggak di dalam boneka. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Seperti ini aja, ada atau tidak itu ya, Bante kembalikan lagi. Tadi karena Bante jawab terlalu jauh, jadi nggak mau ngomong lagi. Kembali lagi, saat dia ada kan kita tahu, ya kan? Nah, saat dia telah tiada, berarti kita akan tahu. Kalau saat ada, kita tidak tahu, berarti saat tiada kita tidak akan tahu. Maka kalau kamu menganggap, kamu tahu yang kamu piara kumantong kamu itu ada, nah waktu saat tiba-tiba kamu nggak lihat, dia tidak ada. Berarti dia udah tidak ada. Jadi karena kita nggak bisa lihat. Kalau kita bisa melihat beda ya. Maka kalau moto ada nggak ada, cari-cari biar dia bisa lihat. Kalau saya lihat kamu, saya lihat. Oke, sudah terjawab ya. Semoga Ibu Marti nanti bisa membedakan ya. Oke, terima kasih. Nah, ini kayaknya pertanyaan-pertanyaannya semua yang punya gumantong nih, Bante. Ini dari Vivo 1909. Ini siapa ya? Selamat malam. Apakah benar gumantong itu bentuknya seperti anak kecil, kulit berwarna putih seperti kertas? Maaf Bante, saya pernah melihatnya saat pertama kali adopsi, kurang lebih 7 hari saya melihat. Entah itu halusinasi saya atau apa, tapi sekarang saya belum melihatnya lagi. Apakah bentuknya seperti itu gumantong Bante? Jadi kalau Bante ambil cerita lagi, pertanyaannya ambil cerita dari awal, bila dia lihat yang kecil, yang putih. Jadi kalau yang Acan lihat itu, dia agak dewasa. Jadi nggak semua kan berarti ya, kok dari cerita ya. Iya betul. Ya kan? Nah, jadi nggak selamanya semuanya anak-anak ya, gumantong. Manusia juga nggak sama kok, ada yang hitam, ada yang putih. Putihnya Bante ganteng, dia jelek. Iya deh, saya jelek. Oke, jadi kulit manusia juga beda-beda ya. Jadi nggak bisa disamakan isinya ya, apalagi makhluk alam peta, makhluk alam asura itu luas sekali, makhluknya ada banyak macam. Oke, jadi tidak tentu ya, kalau memang mungkin Kak Vivo mungkin melihatnya seperti ini, terutama biasanya orang-orang yang punya gumantong itu bisa dikasih lihat wujudnya melalui mimpi. Nah, mungkin ini melihatnya secara batin atau secara mimpi. Kadang-kadang kalau memang terlihat mungkin benar ya, karena biasanya antara si yang adopsi sama yang gumantongnya ini biasa punya ikatan batin biasanya ya.
Oke, kalau memang itu yang terlihat, mungkin seperti itu wujud gumantongnya, tapi tidak bisa disamaratakan. Terima kasih ya buat pertanyaannya. Oke, ini dari Suwanto. Mau tanya, gumantong sama nggak sih sama lungtep, Bante? Gumantong sama Lungtep sama lungtep nggak? itu bentuknya seperti apa ya? Maaf dipotong, look tab itu boneka ya? Halo? Ya, boneka yang wanita ya. Kalau gumantong kan itu setahu saya Bante, maaf nih, itu kan buca ya, buca kumantong. Kalau yang perempuan itu kumari. Jadi ada kumantong, ada kumari. Untuk yang perempuan itu biasa panggilannya kumari. Kumara sama kumari ya untuk jenis Iya. kelaminnya kan ya. Ya. Kalau Iya. lungtep itu kalau nggak salah nama lain dari gumantong ya. Itu upgrade-annya, enggak, versi upgrade-nya. gumantong itu cowok, kumari itu cewek. Iya, ini lungtep. Dia nanya, Ya, sama dia nggak sama tanya, lungtep? Ya, Look tab, look tab, look tab. Lungtep. itu sih sebenarnya ada orang bilang dia mirip kayak kumantong, ada orang mirip, Oh, ada oke. orang, tapi ini banyak presi ya karena ini kan presinya presi Thailand, jadi kan Bante hanya dikasih topik kumantong, jadi Bante hanya cari tentang kumantong, jadi Luntep Bante nggak bertanya. Memang ada 2 orang kasih saya jawaban, Luntep itu seperti ini Bante, dia boneka wanita, yang kayak apa Dora Kara cantik lah punya. Cantik sekali ya. Ya, dia boneka cantik sekali memang ya yang dikasih lihat. Oke, jadi luas sekali ya sebenarnya kalau bahas tentang spirit doll ini ada lagi orang tuanya gumantong ini juga ada. Jadi namanya apa? Ada lagi lah pokoknya. Jadi mungkin ini ada perbedaannya sedikit ya, tetapi sama-sama ini spirit doll ya, Bante ya, lungtep ini ya. Oke. Terima kasih. Masih banyak yang tanya. Oke, dari Billy Arifin, Namo Buddhaya, Bante dan Kak Sari, izin bertanya, selain makhluk peta dan asura, apa bisa gumantong diisi makhluk alam atas, mungkin dewa? Ada nggak kejadian gitu, Bante? Alam atas ya. Kalau kamu bisa mengisi makhluk alam atas, berarti kamu udah teratas. Ya kan? Ya, kalau kamu udah bisa mengisi makhluk atas kita, kamu nggak perlu itu lagi. Ya kan, berarti kamu udah teratas dari dewa, jadi buat apa lagi itu kan, hal yang sangat tidak bisa Bante terima, mengatakan dengan menerima bosan makhluk itu ada makhluk atas ya, diisi dengan makhluk atas, ya hal yang nggak akan mungkin lah ya kalau kita bisa mengisi makhluk itu dengan makhluk atas. Oke, jadi sudah terjawab ya. Oke, ini pertanyaannya sudah terjawab. Mungkin sekarang saatnya Bante lanjut cerita lagi, teman-teman. Oke, setuju ya? Kita dengar cerita Bante lagi, masih banyak Padahal nih. Bante udah cerita. Hah? Udah habis? Jawaban-jawaban itu ada cerita dari Bante, ada yang bisa. Nah, jadi kalau yang pemantau ini, Bante kan pernah lihat kan ada satu, ya Bante akan katakan ya Bante akan cerita tentang yang merawatnya, yang mengajarkan. Jadi ada satu acan, memang ada satu acan, ya yang kalau kita bilang acan ya, karena di buku itu ditulis acan, jadi berarti ngomong aja acan ya, Anda ngerti. Dia ada merawat kumantong. Nah, jadi kumantong itu selalu dikasih susu, dikasih pantar, dikasih yakut, dan dikasih makanan. Jadi cara makannya itu setiap dia makan, dia ngajak kumantongnya makan. Nah, jadi dia akan taruh susu, dia akan taruh pantar, susu, biskuit, coklat. Nah, banyak macam yang dia taruh. Nah, itu cara dia merawat. Nah, udah setelah itu ada hal yang aneh. Kalau Bante bilang, ada orang bilang pantannya susunya itu bisa netes sendiri. Ada orang bilang itu karena uapan karena panas atau apa ya, jadi susunya netes sendiri. Nah, jadi yang anehnya lagi, susunya itu kalau kamu taruh di gelas, dia netesnya semua di gelas. Nah,
Tapi kalau kamu nggak taruh gelas ataupun taruh tempat atau ibarat nampan gitu, nanti susunya akan netes berantakan. Nah, itu Bante pernah dikasih lihat sama teman, tuh lihat tuh Bante susunya netes sendiri katanya. Nah, berarti kumantongnya lagi minum susu. Nah, kenapa cenderung kasih susu? Karena kebanyakan kita menganggap kumantong itu ada anak kecil atau makhluk masih kecil. Nah, makhluk yang masih kecil. Nah, jadi makhluknya itu kita anggap dia masih kecil. Jadi dikasih susu, kasih coklat, kasih permen, dikasih mainan. Nah, bila kita ada satu umat, dia bilang sama saya begini, Bante saya ada kumantong 6 biji. Nah, Anda yang mau bilang ya nanti Bante kasih 1. Minta sama dia tapi. Ya kan? Nah, dia ada kumantong 6 biji. Jadi memang dia buka usaha. Nah, kumantong ini suka dikasih minum, susu, kasih biskuit. Tapi susunya waktu dikasih nggak pernah dibuka. Ditutup. Dia belinya misalnya apa? 1 pak, dia tato lagi itu 1 pak, ditutup gitu, ya kan, dalam hati. Tapi nggak pernah dibuka, dikasih sedotannya. Nah, lalu suatu hari dia datang, Bante, saya bilang susunya itu coba kamu kasih sedotan, karena pas benjarang itu Bante udah lihat kan, harus kasih sedotan. Jadi kalau kamu pakai 1 pak, berarti kamu bukan kasih kumantong, kamu mau minum sendiri. Saya banting bilang gitu, pernah kan? Nah, kalau kamu mau danai ke kumantong, kasih pipet sedotannya. Kalau medan bilang pipet, ya dia kasih sedotan. Nah, saat dia kasih ke sedotan, besoknya lantainya semua becek dengan susu. Habis banyak banget sih ditaruh. Nah, jadi itu juga bisa menjelaskan ada dan tidak ada. Tapi enggak selamanya susu itu netes. Jadi kalau Bante suka bilang itu karena uap, karena kotaknya nguap jadi susunya netes. Nah, kalau Bante bilang gitu, tapi dia bilang enggak nih Bante netes sendiri, benar katanya. Kadang taruh 1 hari, kadang taruh seminggu, kadang taruh 3 hari baru netes. Bante coba taruh seminggu, nggak netes, diamin lagi seminggu, belatung semua. Iya kan? Kalau Bante nggak punya kumantong jadi belatung dia. Nah, jadi ada seperti itu. Jadi kembali lagi ke mau. Jadi kalau bila Anda yang ada bila Anda yang ada piala kumantong, maka Anda berpikiran yang baiklah, rawatlah dengan baik. Karena Anda telah berniat untuk merawat dia. Ya, jadi masalah rezeki, usaha menurut pandangan Dhamma bukan dari makhluk tersebut juga Anda bisa dapat rezeki. Kalau Anda banyak melakukan perbuatan kebaikan. Bila ada makhluk tersebut, ya Anda itu sudah berbuat baik untuk merawat dia, karena Anda yang mau. Nah, seperti gimana mungkin dia dengan kita merawatnya dengan baik ya, mungkin ya. Ini mungkin, tapi bukan pasti ya. Mungkin dengan kita merawat dia dengan baik, dia membahas jasanya itu dengan membuka kita hal yang tidak mungkin untuk dapat rezeki. Itu jadi membahas kumantong ini hanya ada sebatas membahas duniawi ya. Karena kalau dibahas Dhamma ya nggak mungkin bermanfaat, karena kita Dhamma itu mencari kebebasan, ya kan. Tadi orang kebanyakan kepercayaan sama seperti tradisi. Kalau kita tradisi Medan itu mencari keyakinan kan dengan berdoa kepada dewa dewi yang di kelenteng-kelenteng, semoga rezeki saya lancar, usaha saya baik, gitu kan. Nah, kurang lebih ya seperti itu. Tapi ini karena ada makhluk yang bersemayam, ya kan, maka kalian rawatlah dengan baik. Bila nggak sanggup ya jangan, ya. Bila nggak sanggup jangan, bila sanggup jangan. Jadi kalau masalah diceritakan dengan pro dan kontra. Kalau kita bicara dalam
cerita tahayul, ya pasti ada kontrak yang mana saya tidak terima karena saya tidak jalan ke sini, dia nggak akan terima. Tapi orang yang jalan ke sini dia bisa nerima, akhirnya yang tidak terima dan yang menerima jadi pro dan kontra. Sama halnya Bante salah ngomong, yang nerima Bante kena, ya kan? Yang nggak nerima dia mengatakan Bante benar, benar kan? Nah, sedangkan kalau kita lihat ada orang itu untuk merawatnya. Jadi ada satu kisah Bante pernah ke wihara yang ada kumantong ya, yang ada kumantong itu Bante mungkin kalau Bante ngajak umat ke tempat situ, jadi pas sampai ke tempat tersebut ya, karena ada satu anak kecil, dia nggak berani turun dari mobil, nggak berani dia mau buka pintu dia nggak berani turun, dia merasa ketakutan terus. Jadi ada apa nah, pas di dalam mobil itu ada satu orang yang mempunyai ya kekuatan kurang lebih seperti kita bilang kayak sari gitulah ya, yang tapi mungkin ini juga dia bisa melihat makhluk tersebut. Nah, dia bilang sama Bante, dia nggak mau turun. Kenapa? Karena dia lihat apa? Tuh banyak anak-anak katanya gitu. Ya, udah. Jadi ya Bante juga bingung ya, udah sampai nggak turun percuma dong ya kan? Masa kita jalan lagi pulang gitu ya kan? Ya udah, Bante sepakat ya. Semoga jasa kebajikanku melimpah pada Anda dengan baca dikit barita. Anak itu turun. Udah turun, anak itu bermain dari sana, dari sini sendiri. Anaknya juga heran karena biasanya dia diam aja. Nggak taunya tempat itu ada kumantong. Jadi kadang kumantong kecil, kadang ya. Nah, ada makhluk juga modelnya kecil, nggak bisa gede-gede. Juga makhluk kecil ya kan. Nah, jadi Bante akan membahas ini bukan untuk tujuan mengembrok orang yang piara kumantong dan ibaratnya membenarkan orang yang tidak percaya dengan kumantong. Kita hanya sebatas saring membagi. Nah, karena semua perbuatan itu baik dan buruk itu kembali kepada diri kita, bukan kembali kepada sosok makhluk apapun. Ya kan? Kadang ada orang dia saat piara kumantong dia menjadi kaya. Kamu bilang sama dia itu kumantong nggak benar gini mana? Dia kan cari kekayaannya gimana nggak benar? Saya rawat kumantong saya jadi kaya. Nah, ada orang merawat kumantong hidupnya jadi tambah susah. Kamu suruh dia percaya. Dia gimana percaya setelah ada kumantong saya susah. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Bante buat ceritanya yang menarik nih. Tadi ada yang menggelitik kuping aku Bante mengenai Bante menyeberangkan mereka ya, mendoakan mereka. Nah, saya mau tanya bagaimana doa terbaik atau cara terbaik untuk menyeberangkan mereka dan apa itu pelimpahan jasa sih Bante? Mungkin Bante bisa jelaskan ke teman-teman tentang pelimpahan jasa, berdoa itu seperti apa sih untuk bisa membuat Gumantong terlahir ke alam yang lebih baik. Ya, seperti kita ketahui kalau kita bisa langsung menyeberangi kumantong ini ke alam yang baik, mungkin udah dilakuin oleh acannya langsung, ya kan, tanpa harus suruh kalian untuk merawatnya, benar nggak? Ya kan? Nah, berarti karena justru kita membantu dia itu dengan cara mengajak dia untuk melakukan perbuatan baik, seperti bila Bante acara-acara itu mengajak dia baca parita, mengajak dia untuk bermeditasi, mengajak dia untuk mendengar dhamma. Ada nggak? Ada yang pernah lakuin itu supaya anak ini jadi baik. Nah, untuk kehidupan dia akan jadi lebih baik. Nah, Oke, terima kasih Bante. Jadi kekuatan jasa kebajikan itu penting ya untuk bisa Gumantong ini
terlahir ke alam yang lebih baik. Jadi mereka juga melalui proses ya Bante ya, untuk bisa memiliki karma baik juga si Gumantong ini. Dan mungkin saya juga ada satu cerita juga yang mengenai kita juga mengajarkan kebaikan untuk Gumantong. Jadi ada satu orang yang pelihara Gumantong gitu, terus dia suatu ketika dia pergi ke supermarket. Terus tiba-tiba dia ketinggalan ada satu item minyak goreng ya, mungkin ketinggalan satu item itu, dia lupa. Itu pas udah bayar ke kasir, udah semua, terus dia baru sadar ternyata minyak gorengnya lupa kebeli gitu. Akhirnya pas pulang tiba-tiba di rumah minyak gorengnya ada. Tetapi yang punya Gumantong ini, apakah dia senang? Enggak. Jadi yang punya Gumantong ini, dia melihat tiba-tiba ada minyak goreng tapi di struknya nggak ada, kan berarti kan nggak bayar ya minyak gorengnya ini. Lalu si Gumantongnya malah dimarahin sama si pemiliknya. Dimarahin, kamu nggak boleh begitu, karena ini begini kan kamu mencuri. Itu perbuatan tidak baik. Akhirnya diomelin, lalu dihukum, kalau nggak salah 1 minggu nggak dikasih susu, supaya si Gumantongnya diajarin kebaikan. Dan habis itu si yang pemiliknya ini kembaliin loh ke supermarket, minyak gorengnya dikembaliin, maaf tadi kebawa tapi nggak ada struknya. Kan nggak mungkin kan di supermarket bilang, maaf tadi Gumantong saya ngambil. Nah jadi kayak gitu ya, jadi ini salah satu kita mengajarkan Gumantong kita supaya dia bisa berbuat baik. Kalau dia memang berbuat salah namanya anak-anak ya, atau namanya makhluk alam peta. Kita ajarkan kebaikan. Nanti kalau kita ajarkan kebaikan, mereka juga akan sayang sama kita, dia akan senang sama kita, dan akhirnya ya dengan cara-cara yang mustahil, bisa jadi tadi seperti Bante bilang, dia membuka jalan untuk mungkin rezeki dan lain sebagainya. Jadi seperti itu contoh pemilik Gumantong yang baik ya Bante ya, salah satunya. Oke, terima kasih. Bante tadi ada yang tanya nih di atas, tadi ketinggalan, aku baru lihat dari Rama, dia tanya, kemungkinan bisa nggak sih Bante satu patung atau satu rupang Gumantong ini terisi oleh beberapa spirit gitu, misalnya 2 spirit, 3 atau 5 atau mungkin 10 dalam satu boneka, bisa nggak Bante? Ya, kebanyakan sih orang satu isi satu ya. Kebanyakan ya, selama Bante melihat itu, Bante tanya ini ada berapa anak di sini? Ada 5 Bante. 1, 2, 3, 4, 5 Gumantong. Di sini ada berapa anak? Yang seperti tadi Bante. Ada 6 Gumantongnya 6. Ya, jadi kalau dibilang ada isi berapa, ya Bante belum pernah ketemu yang mengatakan di satu rupang Gumantong itu ada 2. Ya, jadi pernah sekali Bante ke satu tempat itu, dia mengatakan, Bante, ya, banyak anak-anak di sini. Iya. Iya tuh Gumantongnya tuh Bante bawa teman ke sini, bawa teman. Berarti bukan satu tempat itu 2 orang gitu ya. Kalau misalnya kita anggap ya, ini anggap dia bila boneka Gumantong itu ada rumah mereka, mungkin adalah temannya numpang nginap. Oke, jadi bisa jadi ya satu boneka itu ada beberapa Gumantong ya, maksudnya ada berapa spirit ya Bante ya, tapi itu numpang tinggal gitu ya, Numpang nginep gitu, lagi nginep gitu ya. Atau dia bawa pacar ya. Bawa pacar, aduh kan masih kecil Bante nggak boleh pacaran. Oke, jadi itu bisa aja ya untuk pertanyaan tadi Kak Rama, bagus banget. Jadi bisa ada beberapa dia manggil teman-temannya gitu ya. Jadi seperti itu ya, sudah terjawab. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Niwan. Bante, apa di Thailand ini ada tempat atau daerah khusus pemelihara Gumantong enggak? Terus apakah di sana ada komunitas Gumantong, Bante? Di Thailand, kok mau Gumantong itu mah banyak. Tapi ada satu tempat semalam, ya cerita keempat ya. Cerita keempat itu pas jatuhnya kemarin malam. Jadi kemarin malam saya bertanya sama satu Bante ini, Bante, besok saya dikasih topik Gumantong, saya sendiri nggak ngerti Gumantong. Kalau dia cerita tentang Pangkong mah saya debatin, dia bilang kan, untuk dia mau sharing saya bisa. Oh Bante, memang Gumantong itu ada, kan Bante taunya hanya ada di Thailand katanya kan. Sebenarnya ada satu tempat yang benar ada Gumantong yang gitu, ada di mana pedalaman, katanya pedalaman Kamboja. Jadi di dalam pedalaman Kamboja juga ada katanya. Jadi bukan di Thailandnya. Oh gitu ya Bante. Jadi Bante jawab lagi, berarti
Bukan di Kamboja aja lah Bante, di Indonesia lagi ramai Bante, Indonesia juga banyak. Buktinya hari ini kumantong semua. Ya kan? Nah, kalau saya ikut sama pemilihan dan yang dimaksud alam asura itu kumantet. Makhluk dimaksud alam asura itu makhluk yang besar ya. Setahu kita itu asura adalah raksasa. Ya, itu kumantetnya. Nanti akan dijelaskan lagi makhluk yang mempunyai kekuatan itu adalah peta sakti namanya. Peta yang mempunyai kekuatan sakti. Jadi kalau makhluk itu bisa mengabulkan apa yang kamu inginkan, itu ada makhluk peta sakti. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Bante. Ini kayaknya langsung menjawab untuk pertanyaan yang Galaxy S10 di bawah ya. Yang dimaksud dengan alam asura itu ya. Oke, sekalian deh ini yang di atas ini dia bertanya apakah dengan pelimpahan jasa itu cukup untuk Gumantong? Apakah Gumantong ini selalu ikut sama pemiliknya ya, Bante ya? Pas, ikan ibaratnya kamu merawat dia ya pasti ikut kamu. Kecuali dia udah terakhir lagi di alam yang lain. Ya mungkin dia nggak ikut kamu, dia udah pindah alam, gimana ikut kamu lagi? Seperti istri kamu telah meninggal atau suami kamu telah meninggal, kan dia selama hidup ikut kamu, setelah meninggal ya pindah alam. Ya, dia menjadi wanita lagi dari istri orang lain, bukan istri kita lagi. Ya kan? Nah, kan kurang lebih seperti itu ya. Oke, terima kasih Bante buat jawabannya. Oke, ini pertanyaan dari Robigo. Saya tanya lagi ya, topiknya menarik sekali nih soalnya. Jika manusia punya usia, apakah Gumantong juga demikian? Tadi mungkin Bante sudah jawab ya. Terus ini selanjutnya, bila Gumantong adalah anak-anak, apakah setelah kita pelihara dia bisa tumbuh dewasa gitu Bante kayak manusia? Ya, kalau tumbuh dewasa ya Bante kurang tahu, mungkin bisa ya, karena ada acan yang bilang dia ada yang besar ya kan mungkin ya. Tapi bisa jadi tujuan kita itu membuat makhluk tersebut akan terakhir di alam yang bahagia. Jangan jadi makhluk tersebut. Nah, seperti kita jadi manusia gitu. Pasti mau bahagia. Oke, atau Bante mungkin di alam peta itu usianya itu bukan kayak manusia kali ya. Mereka usianya bisa ribuan tahun loh teman-teman ya. Bisa ratusan tahun. Mungkin susah ya kalau untuk dibandingin dengan manusia ya. Mereka tumbuh dewasanya seperti itu. Itu gambaran singkat mengenai alam peta. Oke, ini dari Ibu Gusti Ayu Made. Bante, apakah agama lain bisa ikut mendoakan spirit yang belum kembali ke alam bahagia? Nah, kalau mungkin untuk agama lain, cara doainnya mungkin gimana ya menurut yang Bante tahu? Maksudnya beda agama ya? Iya, kalau bukan Buddhis gitu, cara doainnya gimana? Nanti Bante kasih topik itu, Bante tanya Pak Haji, Pak Pendeta, boleh bisa dikasih jawaban. Karena itu kan bukan bagian Bante ya. Jadi gimana Bante mau jawab? Bante jawab salah loh, nggak jawab juga salah, ya Bante minta kasih topik yang selanjutnya ya tentang mendoakan. Cara mendoakan makhluk kembali ke alam bahagia ya. Oke, mungkin kuncinya adalah dari hati kali ya Bante. Mau doanya apapun bisa nggak ya kalau dari hati? Yang penting jangan hati yang terluka ya. Oke, kata Bante jangan hati yang terluka. Yang malam ini malam minggu yang lagi galau. Oke, jadi mungkin ya mungkin saya bantu jawab untuk Bu Gusti Ayu. Mungkin kalau Ibu Gusti Ayu beragama lain di luar Buddhis, mungkin bisa mendoakan apapun sesuai dengan caranya. Yang penting niatnya Ibu Gusti untuk supaya anak ini bisa berbahagia. Atau pemancaran cinta kasih atau meta juga bagus. Dan terutama mungkin kekuatan atau power untuk membuat anak ini bisa bahagia atau bisa terlahir ke yang lebih baik adalah kekuatan kebajikan ya Bante ya. Yang penting mungkin Ibu Ayu kalau misalnya habis berbuat baik atau habis baksos ya atau habis berdana ke orang fakir, yatim piatu dan lain sebagainya. Lalu habis itu bisa berdoa. Berdoa, ya doanya mungkin kalau kami dalam Budi seperti ini ya dalam bahasa Indonesia, doanya saya limpahkan jasa-jasa kebajikan saya untuk makhluk-makhluk
yang menderita, atau kalau mungkin gumantongnya punya nama bisa dilimpahkan untuk si gumantongnya namanya A gitu misalnya. Jadi saya limpahkan jasa-jasa kebajikan yang sudah saya perbuat untuk si A. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Jadi kekuatannya di kebajikan. Banyak-banyak berbuat kebajikan itu akan bisa memiliki power atau kekuatan untuk membantu mereka. Oke, terima kasih. Sudah tidak ada lagi? Oh, pertanyaan masih ada ya. Oke, dari Mr. R. Aku rasa Mr. R ini sudah ahli dunia pergumantongan nih, tapi masih nanya ya. Apakah makanan tidak dibuka tetap bisa mereka makan, Bante? Ya, namanya kita memberi, ya kan, tujuan kita itu memberi makanan kepada makhluk tersebut. Ya dibukalah. Enggak buka berarti kamu mau makan, ya kan? Apa bisa makan atau tidak? Ya, namanya kita memberi persembahan kepada makhluk tersebut. Ya, alangkah lebih baiknya dibuka. Nanti kalau soal malunya itu makan tidak makan, itu nanti kita bahas di topik yang lain. Karena kalau dibahas nanti nggak sesuai, nanti bantinya ngeblank. Jadi memori yang rekam tentang kumantong jadi lari ke tentang topik ini, nanti jadi banting nggak bisa bedain nanti. Alangkah lebih baiknya Bante. Dibuka. Oke, ada yang mau bertanya? Mr. Iya, R. silakan. Dengan siapa? Mr. R. Oh, Mr. R lagi, silakan. Gini, jadi kan itu kan kita kasih persembahan nih untuk si Luktep atau kumantong. Ya, jadi dengan niatan kita nggak buka itu, kita niatnya itu untuk menyedekahkan lagi, bisa dikasih ke orang-orang nggak mampu, anak-anak kecil di pinggir jalan. Tapi kita udah menjelaskan dulu ke Luktep atau kumantongnya. Itu kira-kira nggak apa-apa kan? Karena setahu saya ya, mereka kan hanya memakan saripati ya. Ibaratnya saripati dari makanan. Kayaknya aku open aja deh kameranya. Ya, pertanyaan Bante ya buat Mr. L. Kenapa nggak Mr. L aja yang makan? Ya kan? Benar nggak? Nah, pertanyaan Bante buat Mr. R. Daripada Mr. R kasih orang makan, kenapa Mr. R yang nggak makan? Ya kan? Nah, namanya kita memberi alangkah. Ya, selama ini Bante melihat sih kebanyakan dibuka ya. Kalau nggak dibuka itu dia ditaruh sampai selama-lamanya. Gitu. Banyak yang taruh nggak buka itu tadi taruhannya tuh lama banget baru diganti. Jadi adanya yang buka itu dia selalu 2-3 hari dia ganti lagi, 2 hari 3 hari dia ganti lagi. Karena namanya kan seperti kita merawat anak. Jadi kita ya memberi kasih dia gitu loh. Kalau tentang nanti katanya dimakan seharinya ininya itunya ya Bante nggak mau mas di sesi kumantong ya. Kalau ditanya bagaimana bagusnya ya dibuka. Kalau kita tujuannya sayangnya ini ya kalau kita memberi dengan ada pikiran sayang, ya lebih baik kita jangan piara kumantong lah, ya kan? Alangkah bagusnya dibuka aja kan kita udah memberi, anggap ini kasih kumantong. Memang tujuan kita ada baik, kan sayang kan bisa dimakan lagi sama orang. Nah kita sendiri aja nggak mau makan, masa kita kasih orang gitu loh istilahnya. Lebih baik ya kita buka lah. Iya, terima kasih Bante buat jawabannya. Asal jangan makan saya ya, karena nama saya juga Sari loh. Oke, jadi untuk ini alangkah baiknya dibuka ya, karena para praktisi dan para master yang punya gumantong mereka membukanya, itu juga menunjukkan keikhlasan kita juga. Kalau kita mungkin mau memberikan sesuatu ke orang, menyuguhkan makanan, alangkah baiknya kan kalau toplesnya kita buka gitu kan, menunjukkan keikhlasan kita. Nah sama seperti ini juga. Nah seperti itu. Mungkin kalau orang yang mungkin nggak makan, mungkin ada orang tertentu yang ada pantangan, Bante. Ada orang-orang yang pantangannya nggak boleh makan dari makanan persembahan. Nah mungkin kalau yang orang-orang seperti itu mereka tidak makan makanan yang sudah dimakan gumantong. Tapi kalau tidak ada pantangan, aku rasa sih banyak teman-teman yang makan makanan yang sudah mungkin disuguhkan. Nah untuk gumantong, habis itu ya udah dia makan sendiri permennya, coklatnya, susunya gitu. Susu kebanyakan nggak dimakan kan dikasih sudah basi. dikasih sedotan. Kalau sudah basi tidak dimakan lagi, iya.
Begitu kurang lebih, semoga bisa menambahkan ya, Ya, Bante Mr. R. juga nggak bilang yang tidak buka salah. Alangkah lebih baiknya dibuka. Harus didengarin baik ya. Alangkah lebih baiknya dibuka, ya kan? Kata alangkah ya. Oke, terima kasih Bante buat jawabannya yang bijaksana sekali. Oke, ini pertanyaan lagi dari Yin yang bertanya banyak nih. Oke, nggak apa-apa. Bante izin bertanya, bagaimana pendapat Bante bila ada seseorang yang memakai atau menggunakan dengan yang tidak baik? Terus Bante bagaimana pembuatan proses gumantong yang ada beberapa acan yang masih membuatnya dalam mengerikan seperti membakar atau mengambil tulang jenazah? Jadi ada 2 pertanyaan dulu nih Bante. Kalau orang yang menggunakan gumantong dengan cara yang tidak baik, itu tadi Bante sudah jelaskan ya, tentu ada karma buruknya ya Bante ya. Misalnya gunakan itu untuk ngambil hak orang lain, tentu ada karma buruknya ya. Tapi kalau misalnya dipakai dengan bijak untuk mendoakan mereka, gumantong ini, itu berarti karma baik. Oke, langsung ke pertanyaan 2 nih Bante tadi. Bagaimana menurut pandangan Bante kalau ada acan yang sampai saat ini masih buat gumantong, itu dengan cara membakar janinnya itu dan mengambil tulang jenazahnya. Menurut pandangan Bante gimana? Ya, kalau menurut pandangan Bante, ini menurut pandangan Bante ya, ya dia mengambil itu ya itu hanyalah satu. Bante mau tanya lagi, menurut pandangan Sari bagaimana saat Sari makan sop sapi yang tulang yang masih ada? Biasa sop tulang itu enak Ya Bante. enak. Bagi acan itu hanyalah satu tumpuk tulang. Ya mungkin ya. Jadi ada versi orang yang punya pikiran dan punya apa namanya pandangan itu berbeda ya. Jadi Bante nggak bisa menjustin atau menghakimi, oh ini mengerikan atau ini tidak layak, itu tidak pantas gitu kan. Jadi menurut Bante ya, mungkin acan itu menganggap ini adalah sebongkot tulang, ya kan, tulang manusia, dan ada dia menggunakan benda ini untuk menolong makhluk lain. Sedangkan pakai tulang aja kalian rebutan kok, apalagi yang pakai daging. Ya kan, nah jadi itu hal yang tidak biasa, apa ya, tidak apa bagi Bante hal yang biasa ya, karena itu hanya sebongkot tulang, ya kan, ibaratnya itu walaupun ya memang manusia ya sebongkot tulang, tapi kalau dibilang secara masih kita menganggap itu tulang adalah baby, maka kita akan timbul namanya rasa kasihan, sedih, orang udah meninggal, kenapa dibegituin, dibeginin, ya kan. Tapi kalau pandangan kita itu udah tinggal tulang, udah nggak ada ini lagi, nggak ada nyawa lagi, ya kan. Dia hanya sebagai tulang doang kok. Mungkin kayak gini Bante, kalau kita bakar ayam bakar ya, Ya. tega nggak? Kan Nah, buat makan. Jadi ya. mungkin seperti itu ya. Kita hanya menganggap itu hanyalah seongkok daging. Kamu makan ayam nggak? Makan Bante. Ini ya, yang kalau kayak gini mengerikan, ayam dimakan. Ya udah bangkai Ya, Bante. kalau ayam dimakan, apa ya, justru dia makan ayamnya, tulangnya lagi. Nah, itu mengerikan. Kalau Bante makan dagingnya. Oke. Nah, terus tulangnya Bante mau kalian apain terserah. Nah, jadi kalau menurut Bante ya, kalau acannya itu melakukannya seperti itu ya, bagi Bante ya biasa-biasa aja ya, karena itu hanya sebongkot tulang ya, yang kalau orang tuanya juga nggak mau lagi lah, orang bilang ya, kita yang mau itu ya kita, karena udah taruh di kumantong, kita merasa ini berkah, ini sakti, ini bermanfaat, baru kita mau, benar kan? Karena kalau kita udah nggak bermanfaat, itu adalah hanya sembungkut tulang yang tidak ada gunanya lagi, karena dia nggak ada itu lagi ya. Kalau karena ada orang punya pemahaman harus sampai di situ. Jadi ada orang yang masih punya pemahaman itu ya, ini tulang loh, tulang manusia, kasihan lah, harus ditanam atau dikremasi atau di bagaimana. Jadi pertanyaan Bante satu, bila orang tua kita meninggal, ya, yang kita jangan cerita baby terus ya, nah, kita cerita orang tua ya. Bila orang tua kita meninggal, tulangnya kayak ngapain? Kayak hancurin itu, kasihan nggak?
Terus setelah dihancurin kalian ngapain? Jadi abu Bante. Buat disimpannya nggak mau buang ke laut adanya ya. Berarti kalau kamu mau ya mau. Kan saya nggak bilang kamu nggak mau. Saya bilang adanya. Nah, kurang lebih itu menurut pandangan Anda bagaimana? Kurang lebih yang seperti itu. Jadi sama ya, kita nggak lihat sisi, oh itu baby gitu ya, terus dibakar. Karena kita kalau mau ngebakar jenazah, misalnya sanak keluarga kita yang sudah meninggal kan juga sama sebenarnya ya, dibakar dalam mesin panggangan gitu ya. Jadi versi pendapat pandangan orang udah beda-beda ya. Jadi pandangan Anda itu sangat sadis, sangat kejam, sangat mengerikan. Salah nggak? Nggak salah, karena Anda masih punya tahap seperti itu. Iya. Ya. Kalau para Bante mungkin mereka sudah punya pandangan, oh menganggap daging hanya seonggok daging, tidak ada persepsi ya, tidak ada persepsi seperti itu. Hanya melihat apa adanya, daging ya daging, tulang ya tulang, seperti itu. Atau mungkin kalau di Thailand tuh malah ada sengaja mungkin yang dia bayinya keguguran atau apa, si ibunya memberikan janin kepada acan ya. Ya. Sengaja dia berikan ibunya ini supaya daripada ini anak bergentayangan ya nggak jelas, mendingan diserahin ke acan, didoain supaya anak ini jadi bermanfaat. Ada yang kayak gitu ya Bante? Ya, daripada nempel ke kamu gitu ya. Oh iya, mengerikan itu Bante. Oke, ini pertanyaannya masih dari Yang nih Bante, pertanyaannya banyak. Izin nanya lagi Bante, ada beberapa orang yang membeli kumantong hanya ingin melihat eksistensi saja. Misalnya susu bisa naik, lalu di saat susunya tidak naik dikira bonekanya nggak ada isinya. Lalu bagaimana pendapat Bante apa yang seharusnya dilakukan? Jadi menganggap boneka ini ada atau enggak dari kejadian hal-hal ajaib gitu Bante. Berarti kan Anda hanya ikut-ikutan biar kumantong ya. Jadi Bante mau tanya, usia manusia sama peta itu berbeda ya. Hari ini misalnya dia makan, dia minum ya, minum susu itu. Besok belum tentu dia minum. Dia udah kenyang, nggak mungkin dia minum lagi. Kita 3 hari dia minta berapa jam? Dia masih kenyang kan, nggak mungkin dia minum lagi. Pertanyaannya, Bante kasih kamu nasi padang 1 bungkus, Bante kurang, Bante kasih lagi. Kamu 1 bungkus, sudah makan 2 bungkus, Bante kasih 1 bungkus lagi. Habis enggak? Habis Bante borakus. Ya kan? Nah, enggak mungkin kamu makan lagi kan? Taruh ya kan? Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi susunya itu ada tetes atau enggak tetes itu memang enggak mesti tiap hari. Ini menurut teman yang cerita ya, yang dia ada piara kumantong. Ya kadang enggak tetes Bante, karena dia lagi kenyang. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya seperti ini, saya kasih kamu nasi padang, kamu lagi makan, saya kasih lagi. Kamu makan lagi, saya kasih lagi. Sanggup enggak? Kalau sanggup berarti nggak tahu lagi lah bentuk tubuhnya seperti apa ya kan, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Bante buat jawabannya, luar biasa sekali ya, ini bisa membuka insight-insight baru ya buat kita mengenai gumantong ini ya. Jadi kita banyak belajar lah malam hari ini teman-teman. Oke, ini dari Pak Edi lagi bertanya lagi, Bante mau tanya apakah gumantong ini dikasih nama, dikasih pakaian? Nah, gumantong ini ada yang dikasih nama ya. Dia dikasih nama, misalnya namanya apa. Kalau kasih nama Bante tahu apa benar, karena setiap gumantong itu mereka ada sebut namanya. Kalau kasih pakaian misalnya, ya karena boneka gumantong itu udah berpakaian ya. Nah, cantik-cantik ya Bante ya. Udah ada pakaian cantik gitu, ditaruh nggak pernah ganti-ganti. Nanti ke 8 tahun dia coba seperti itu juga bonekanya. Adanya nggak ada pakaian, tangannya gini doang ya kan. Nah, bukan itu loh yang ini apa namanya, bukan. Nah jadi kalau pakaian Bante kurang ngerti, kalau nama ada yang ngasih nama. Dan biasanya Bante kalau mau kasih nama katanya ada ritual mantranya ya. Dia mau masuk ke rumah juga ada ritual mantranya. Mau kasih nama juga ada ritual mantranya ya. Ya, Bante tahu nggak mantranya?
Mantranya ada di Google, tinggal share aja mantra Gumantong Cari keluar. di Google. Ya, kalau mau tanya mantra, mantra untuk ketemu hantu supaya hantunya pergi, Bante ada. Nah, kalau mantra Gumantong Bante nggak punya. Kalau mantra Kuankong, Ya, kalau mantra ketemu setan apa supaya setannya pergi, Bante punya. Nanti itu boleh ditanya. Nanti kasih apa tuh mantranya. Bante? Mungkin Hah? bisa di-share. Nanti itu ada lagi dokternya enggak. Oke. Kayaknya belum ada yang nanya tuh Bante. Mantranya mau? Hah? Gampang. Kalau ketemu setannya, bilang aja sama setannya. Mau pergi enggak? Gitu aja. Kalau setannya enggak mau pergi, pakai mantra yang kedua. Kalau kamu enggak mau pergi, aku yang pergi. Simple banget ya. Ini selingan biar kita nggak ngantuk ya teman-teman. Mantra yang paling sakti ketemu hantu. Begitu ya. Emang mau parita apa lagi? Mau pakai parita. Kamu ketemu hantu. Mau baca parita, kamu ketemu Kumantong, kamu bilang dapat rezeki aja, kamu masih bilang, Amitopho, Amitopho, Amitopho. Iya benar. Berlari katanya. Oke. Nah, ya kan? Nah, itu jadi kita kembali lagi nanti Kumantong sama hantu sama setan sama asura itu kurang lebih ya makhluk yang nggak kelihatan. Sama sih. Makhluk halus ya. Makhluk halus itu makhluk yang semut, nyamuk yang kelihatan halus. Nah, itu aku lihat. Kalau yang itu makhluk yang tak kelihatan ya. Makhluk halus bukan wanita, Bante. Makhluk halus bukan wanita. Kan halus kata kalau wanita. Ya, halus perasaan katanya. Tapi gak juga. Tapi kalau udah marah suaranya, aduh, teriuk pun pecah. Genderuwo aja kalah ya, Bante. Oke. Mungkin Bante habis ini bisa cerita ya kisah-kisah mungkin teman-teman yang curhat sama Bante dengan boneka Gumantongnya ya. Habis ini. Habis satu pertanyaan ini ya, mungkin Bante bisa cerita. Oke, ada 2 pertanyaan ternyata. Dari Pak Robi. Apakah Gumantong yang tidak dipelihara dengan baik bisa menyerang pemiliknya? Pasti bisa. Karena kamu udah bertekad, berniat untuk merawatnya cerita seperti ini, kamu berjanji kepada anak kamu. Nanti kamu sekolah ya rajin, nanti mama kasih kamu HP. Nah, dia sekolah rajin, dia belajar yang baik. Tapi HP-nya nggak kunjung datang, marah tidak dia. Anaknya ngambek ya. Ya, ngambek, menyerang kamu, marah, dipukulin anak enggak. Nah, terus kalau nyerang pemiliknya itu dalam bentuk seperti apa, Bante? Ya, misalnya yang dikasih ya diambil lagi. Oh, oke. Misalnya Gumantongnya udah bikin kita misalnya kaya gitu ya. Terus ada loh teman-teman yang diambil lagi kekayaannya dan jatuh miskin. Ya, ada kan? Itu pengalaman. Kan? Nah, udah dijelasin sama Sari. Tapi kalau kalian mau, enggak ada Bante, Sari yang ngomong bukan Bante. Oke. Ini pertanyaan kedua nih dari Pak Niwan. Bante, apakah Gumantong ini diperjualbelikan? Kalau jual beli mengenai harganya gimana tuh? Jangan Pak Niwan mau beli nih habis ini, Bante. Kalau masalah Gumantong dijual belikan, kadang kan ya namanya manusia, ya kan? Nah itulah kadang di sini kita berpikir karena dia punya keyakinan, oh ini Gumantong ada isinya. Masalah harga ya namanya dia mencari sosok nasi semangkuk belian ya kita maklumin aja, ya kan? Tapi kalau kita kembalikan lagi, bila Gumantong ini bisa membawa aku menjadi kaya, menjadi bahagia, aku nggak jual. Kurang lebih seperti itu. Kalau masalah harganya aku tak jual. Bante nggak tahu harganya karena Bante nggak pernah beli ya. Ya makanya aku tak jual. Dan jangan nanti suruh Bante endorse boneka Gumantong. Tapi teman-teman ada loh perusahaan yang bikin Gumantong itu ada, pabriknya ada, terus tokonya juga ada, dan bahkan mereka suka nyari-nyari orang untuk endorse boneka Gumantong. Jadi Gumantong zaman sekarang ini udah modern teman-teman, udah
dibikin cantik, dikasih pakaian, dan sistemnya endorse pula ya, ada juga yang seperti itu. Oke, ini sudah ya pertanyaannya semua. Oke, mungkin Bante sekarang saatnya bercerita nih tentang curhatan-curhatan teman-temannya yang punya gumantong. Bante udah cerita banyak ya. Di Allshop juga ada. Di OL Shop, Shopee, nggak tahu ya. Saya nggak pernah searching gumantong. Di Allshop kayaknya ada ya. Coba dicari aja ya. Kalau mau nggak usah banyak-banyak. Di Sari ada kok. Karena saya gendut maksudnya Bante. Iya. Ini cewek sensitif nih kalau diomongin gendut ya. Itu. Jadi saya punya orang bilang gumantong itu seperti apa? Ya kita udah jelas, udah cerita banyak dengan presi tanggapan-tanggapan dari online. Terus bila tanya presi Bante seperti apa? Nah, jadi karena Bante orang Indonesia, jadi Bante akan bercerita tentang versi Bante secara Indonesia. Dari tadi kita orang Indonesia sok Thailand, ya kan? Benar nggak? Tradisi Thailandnya kita ceritakan. Padahal kita juga belum ngerti dengan jelas. Bante sendiri juga nggak berani mengatakan yang Bante nyatakan itu benar. Karena Bante juga dari pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh para acan-acan ya. Ibaratnya kan Bante selama jadi biku tuh selalu berteman dengan Bante Thailand, tapi nggak bisa bahasa Thailand. Karena Bante Thailandnya bisa bahasa Indonesia, jadi dia ngaca bahasa Indonesia terus. Nah, Bante cuma tahunya satu aja bahasa Thailand. Bante hafal sampai kemanapun Bante pergi, Bante akan ingat bahasa Thailandnya satu, makan. Karena nggak makan mati nanti. Gue ke Thailand nggak bisa bilang kina, mampus saya, nggak makan ya kan. Jadi Kumantong ini ada orang memang karena dia merasa nggak ada anak, dia rawat dia. Nah, memang ada sebagian dia memelihara Kumantong dengan berpikiran, wah aku mau pelihara Kumantong lah, karena aku lihat tetangga saya itu pelihara Kumantong jadi kaya katanya, ya kan? Lalu dia ini juga memelihara Kumantong. Dia jatuh miskin, yang seperti Bante bilang. Nah, kadang inilah yang membuat orang yang selalu debat, ya kan? Nah, maka orang ini melihat orang tersebut biar Kumantong, tapi dia nggak melihat apa yang dilakukan terhadap Kumantongnya, ya kan? Nah, sedangkan kamu mengadopsi Kumantong, kamu taruh aja, kayaknya kamu mempunyai perjanjian mau rawat dia, gitu kan? Nah, maka kamu akan mendapat hal yang merugikan diri sendiri. Maka disinilah kita sebagai manusia, maka sebagai manusia gunakanlah kebijaksanaan kita. Bila Anda mau merawat Kumantong, rawatlah dengan baik. Bila Anda tidak mau merawat Kumantong, ya jangan ikut-ikutan, taruh saja gitu. Ya kan, nanti juga pernah waktu jadi umat dikasih lubang Kumantong segini kecil. Ya kan? Berarti taruh aja gitu, ya kan? Nah, itu waktu jadi umat ya, taruh aja begitu. Memang saya bilang, kamu hari ini kasih saya rezeki, saya beli mainan. Dia kasih saya rezeki, memang hari itu saya dapat rezeki ya. Ya ini cerita umat ya. Habis itu saya lupa kasih dia mobil-mobilan. Besoknya amsyong saya habis semua. Beli rezeki saya nggak ada. Oh, berarti saya ada utang. Saya pergilah ke toko beli mobil-mobilan, taruh. Ya kan? Nih saya bayar, saya bilang. Tetap aja dia udah marah, orang ngambut susah. Makanya jangan coba-coba ya kita memberi janji-janji kepada makhluk tersebut. Maka bila bisa rawat, bila tidak, menyerah. Ya. Oh, jadi Bante pernah pelihara gumantong nih dulu. Bukan piara.
Dikasih. Buat itu Tapi nggak dirawat tuh teman-teman. Taruh aja gitu kan. Karena dikasih ya udahlah dianggapnya hiasan atau mainan. Tahu-taunya mendatangkan hal yang buruk karena tidak dirawat itu teman-teman. Nah ini mungkin ada pertanyaan dari Marti. Mungkin kita 2 pertanyaan ini aja ya, habis itu nanti kita tutup karena mungkin sudah waktunya. Oke, dari Marti, maaf mau tanya lagi, kalau kita sudah bersikap baik dan merawatnya sudah baik, tapi orang-orang di sekitar ini mencela gumantong, apakah ada efek buruknya, Bante? Ya, efek buruknya ya pasti adalah namanya perbuatan buruk pasti ada efeknya. Ini aja lah, kita nggak usah cerita gumantong lah. Kalau kita cerita tentang yang namanya efek negatif, efek yang tidak baik, kamu malam-malam aja cerita aja kuntilanak, timbul nggak ketakutan terhadap timbulan kuntilanak, itu udah ada efek. Namanya kita menceritakan atau mencela sesuatu pasti ada efek buruknya. Nggak ada kata yang mencela itu dapat efek yang baik, tetap efek buruk. Namanya kita mencela. Di mana orang punya keyakinan, ya kalau kita tidak percaya, dia mempunyai kepercayaan seperti itu, biarkan aja mau punya kepercayaan seperti itu. Kita penasaran, kita ingin tahu, ya kita cari tahu. Setelah kita tahu, kita lihat, oh nggak bermanfaat bagi kita, ya kita bilang nggak manfaat bagi kita. Belum tentu tidak manfaat bagi mereka, ya kan? Tapi kalau kamu cari Bante, Bante nggak akan kasih kamu gumantong. Bante pasti, kamu mau kemana? Bante, saya mau ke surga. Bante akan kasih kamu si Rena Suganting Yanti. Bante, saya mau kaya. Bante akan kasih kamu si Rena Boga Sampada. Jalanin. Artinya apa itu, Bante? Kamu akan kaya. Artinya apa? Dengan melakukan perbuatan kebajikan. Tuh teman-teman, jadi dengan melakukan perbuatan bajik ya, kita bisa juga kaya raya teman-teman. Gak usah biar gumantong kan, cari Bante. Jadi cari aja Bante ya. Tapi kalau Bante saya terpaksa mau kumantong gimana? Ya udah Bantenya jadi kumantong bawa pulang. Bantenya jadi kumantong. Terus persembahannya pakai apa Bante? Persembahannya ya Bante udah bilang sepiring nasi, semangkok sayur, sepiring lauk. Oke, jadi teman-teman juga kalau salah satu perbuatan baik bisa juga loh teman-teman bisa berdana ke para Bante ya, karena kan para Bante ini melatih sila dengan baik, silanya sangat baik. Kalau kita umat awam cuma 5 sila, tapi kalau Bante 227 ya Bante ya. Nah, jadi ini salah satu perbuatan baik dan pahalanya cukup baik juga ya untuk si gumantong ini kalau kita berdana makan atau kita sanggadana ke para biku lalu kita limpahkan jasa-jasa kebajikan kita untuk para makhluk yang menderita, nggak hanya gumantong aja, ini jasa kebajikannya sangat luar biasa ya. Jadi kalau tadi kalau bawa pulang Bante persembahannya apa seperti itu tadi. Oke. Mungkin Bante sudah tidak ada cerita untuk curhatan-curhatan teman-teman, tadi sudah ceritaan semua ya, sambil lalu. Oke, ini satu pertanyaan lagi deh, karena tadi udah janji 2 pertanyaan, tadi yang Marti udah, sekarang yang Robigo. Bila pemilik gumantong meninggal dunia, bagaimana gumantong miliknya? Apakah diteruskan oleh keluarganya atau bagaimana Bante? Bila pemiliknya meninggal, diteruskan ke keluarganya, sedangkan keluarganya nggak tahu itu ada gumantong. Kalau tahu, ya mungkin keluarganya, pihak keluarganya masih ada rasa toleransi, mungkin masih mau rawatnya, masih mau kasih, karena udah bagian kayak saudara mereka. Kalau yang anak ya, karena Bade pernah punya satu, ya kisah nyata juga, dia pelihara gumantong, setelah dia meninggal itu ada sahabat dekatnya itu yang selalu memberi susu dan panta dan makanan kepada makhluk tersebut. Nah, jadi kembali lagi tergantung karmanya gumantong lah. Ya, kalau kita cerita karma kan, tapi kalau nggak ada ya dia berkeliaran lagi.
Oke, jadi sama kayak anak-anak juga ya teman-teman, misalnya kalau anak kehilangan orang tuanya karena mungkin terjadi suatu tragedi atau apapun, terus anak-anaknya tergantung karma si anak-anak ini lagi kan. Kalau anak ini suka berbuat baik, terus dia juga mungkin baik sama orang, pasti akan ada mungkin orang yang nampung dia atau ada orang yang merawat dia. Tapi kalau selama kehidupan anak ini berbuat jahat, tidak pernah berbuat baik, tentu aja karma itu berlaku lagi ke dia sendiri dan tidak ada yang mau menampung si anak ini. Jadi sama Gumantong juga seperti itu. Balik lagi karmanya ketika dia hidup, dia seperti apa tindakan-tindakannya. Nah itu berlaku lagi kalau dia karmanya baik ya syukur-syukur, seperti teman Bante tadi ada temennya lagi yang merawat, yang memberikan susu dan lain-lain. Tapi kalau karmanya tidak baik si Gumantong ini kasihan juga ya, jadi dia berkeliaran lagi ya Bante. Oke, mungkin seperti itu, mungkin sudah selesai ya kita dua pertanyaan ini juga pertanyaan untuk mengakhiri acara kita ya Bante. Mungkin sebelum kita mengakhiri acara ini, Bante ada pesan-pesan nggak sih buat kita? Silakan Bante kalau ada pesan-pesan atau mungkin saran buat kita, baik yang punya atau yang nggak punya Bante. Ya, saran Bante akan mengambil satu sisi pandangan kita mencari kesenangan duniawi dan satu sisi kita akan mencari kebahagiaan di luar duniawi. Nah, jadi bila Anda yang mencari kebahagiaan duniawi, ya bila Anda punya kepercayaan terhadap Kumantong itu sah-sah saja. Tapi tidak bisa mengaitkan kebahagiaan duniawi ini untuk menjadi Anda mendapatkan dengan Kumantong ini untuk mendapatkan kebahagiaan yang seperti para biku jalankannya, yaitu kebahagiaan ataupun mencapai tingkat kesucian. Jadi hanya sebatas mencapai tingkat kebahagiaan duniawi. Ya, misalnya kalian berharap kekayaan tapi belum tentu kaya, kembali lagi ke perbuatan kita. Ya kan, bukan karena Kumantong ini bikin kamu kaya terus kamu tidak berbuat baik kamu akan kaya, mati juga jadi Kumantong. Mau nggak tuh teman-teman mati balik jadi Kumantong? Iya, kaya akibat Kumantong. Yang kamu ingat Kumantong bikin saya kaya. Pikiran terakhir kata Sang Buddha, apa yang kamu pikirkan itu yang kamu alami. Ya jadi Kumantong. Akhirnya kamu bisa begitu ya, Bante? akhirnya kamu kerja lagi untuk orang jadi kaya. Nah, kaya ini mati lagi kan akan berputar terus itu. Nanti tapi kebahagiaan duniawi itu seperti itu kata Sang Buddha. Makanya dia akan selalu berputar itu aja. Tapi kebahagiaan dalam dhamma kita yang kita akan menembus. Jadi dia beda ya. Dia akan mendapatkan kebahagiaan secara batin. Jadi kan Kumantong yang kalian cari itu kebahagiaan isi kantong. Kumantong Ya kan? isi kantong. Kumantong isi kantong. Kalau Dhamma isi hati. Isi hati. Perumpamaan yang bagus. Oke. Nah, tapi ini bener loh teman-teman ya. Bisa dipraktekkan. Dan jadi intinya Bante bilang jangan melekat intinya ya. Apapun sebenarnya sih. Nggak Gumantong aja. Apapun yang ada di dunia ini. Kalau kita lekatin akan membawa penderitaan. Maka jangan lupa selalu berbuat baik. Jadi karena Sang Buddha juga bersabda, tidak ada satu makhluk pun, baik itu dewa maupun siapa beliau sekalipun yang akan bisa menolong Anda. Jadi yang bisa menolong Anda itu ada diri sendiri. Pertanyaan saya itu, kenapa kita sibuk asik membahas Kumantong? Kumantong, kenapa nggak bahas menyucikan makhluk tersebut, ya kan? Untuk menjadi ke alam yang bahagia. Maka tanpa kita sadari, perbuatan kita juga mengarahkan ke alam yang bahagia. Tapi kita mempunyai pikiran mengarahkan Kumantong ini ke arah untuk merebut kekuasaan, keserakahan, kebencian. Diri kita juga selalu dipenuhi dengan keserakahan, kebencian, tetap akan mendapatkan namanya penderitaan. Jadi kembali lagi Anda, Bante hari ini tidak mengatakan yang pro kepada Kumantong
itu benar, yang tidak pro kepada Kumantong itu pun tidak benar. Bante hanya sebagai membagi pengalaman Bante dari teman-teman. Intinya Kumantong juga tidak bisa membawa kita terakhir di alam surga. Karena dia sendiri nggak di surga. Nah, ya kan? Benar nggak? Nah, sepertinya ini saya bisa nggak bawa kamu ke apa ibaratnya ke Thailand. Kalau saya sendiri di Indonesia. Nah, Bante, tapi kamu bisa ke Thailand. Ya kamu pergi sendiri tanpa ada aku. Ngerti kan? Nah, kalian tentuin sendiri. Jadi Kumantong nggak bisa bawa kalian ke surga. Karena Kumantong sendiri nggak ke surga. Tapi perbuatan kalian yang membawa kalian ke surga. Nah, itu ya perumpamaan yang Bante kasih malam ini. Jadi Bante ucapkan sekali lagi, Bante tidak menyalahkan kalian yang piara Kumantong dan membenarkannya. Juga tidak menyalahkan orang yang menyalahkan Kumantong, juga tidak membenarkannya. Karena masing-masing mempunyai pengalaman, mempunyai spiritual, mempunyai jalan kehidupannya itu berbeda-beda. Ada orang punya Kumantong hidupnya jadi senang, ada orang punya Kumantong jadi menderita. Pas kamu tanya orang yang punya Kumantong yang senang, dia akan jawab, bagus piara Kumantong. Pas kamu ketemu orang yang piara Kumantong hidupnya jadi menderita, jangan, itu setan katanya. Jadi siapa yang baik, siapa yang benar, itu tergantung jodoh kita. Tapi kalau kita dalam dhamma, itu kembali lagi tergantung dari perbuatan kita sendiri. Nah, ini yang bisa Bante sampaikan. Anumodana, terima kasih kepada para peserta yang selalu setia mendengarnya, dan kepada wanita yang paling cantik di sebelah saya. Dia bilangnya jelek, Bante. Tadi karena banyak cewek di situ, dia udah ditutup, jadi kamu sendiri ya cewek, jadi paling cantik. Oke. Makasih Bante buat sharingnya yang luar biasa, cerita-ceritanya juga pengalaman-pengalamannya Bante, sehingga ini sebenarnya kalau buat saya pribadi ini menambah pengetahuan sekali ya. Entah buat teman-teman di sini apakah merasa terbantu atau informasi ini apakah bermanfaat buat menambah insight, menambah awareness ya, sama seperti sharing kita hari ini kan awareness sharing ya, namanya awareness sharing. Tentu sharing ini tujuannya adalah untuk menambah awareness kita, untuk menambah kesadaran kita menjadi lebih baik. Tapi kalau dari komen-komennya sih teman-teman semua pada senang ya dengan sharing kita malam hari ini, dan kelihatannya juga mereka teman-teman pada memuaskan ya penjelasannya. Mungkin semoga ini ya bisa terus membantu teman-teman lainnya. Mungkin nanti kalau ada teman-teman lain yang tanya tentang Gumantong ke teman-teman, jadi teman-teman bisa cerita ya. Walaupun teman-teman nggak punya, mungkin bisa cerita, oh sisi baiknya gini, oh sisi buruknya seperti ini gitu. Jadi nggak nggak gatek-gatek amat gitu ya teman-teman. Oke. Oke, saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Yang Mulia Biku Abasaro yang malam hari ini sudah sharing dengan sangat luar biasa, memberikan pencerahan kepada kita semua. Semoga ini semua bisa bermanfaat buat kita dan semua makhluk. Semoga hidup berbahagia, Bante. Terima kasih. Terima kasih Anumodana Bante. Terima kasih teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang beragama Muslim, selamat menunaikan ibadah puasanya ya. Oke, mungkin Bante akan pelimpahan jasa ya. Ini pelimpahan jasa juga mungkin bisa dipraktekkan untuk yang punya Gumantong atau mungkin untuk semua makhluk ini ya. Jadi Bante akan pelimpahan jasa, kita bersikap anjali, menutupkan mata, kita bersikap kusyuk ya teman-teman. Ya, mari kita tenangkan pikiran kita. Semoga jasa-jasa kebajikan yang kita lakukan selalu berbuah pada saat yang tepat. Semoga jasa-jasa ini juga melimpah kepada semua makhluk yang hadir di sini dan juga melimpah kepada para leluhur, orang tua, sanak keluargaku yang telah meninggal. Semoga jasa-jasa ini juga selalu melimpah kepada semua makhluk yang ada di rumahku, tempat usahaku, tempat kerjaku.
Semoga mereka selalu berbahagia. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang kulakukan, segala masalah, halangan, rintangan yang sedang saya hadapi, semua akan berakhir dengan keberhasilan. Semoga semua makhluk juga ikut berbahagia. Ya tawariwa pura pari berhenti sekarang. Ewa mewa itu dinang petanang upakapati. Icitang batitang tumang kiba mewa sami jatuh sabe purento sangkapa. Sandua panaraso yata manijo tiraso yata sabitiyo viwajantu sa marogo vinasatuma tebawan wantarayo suki digayugo bawa viwa danasili sani cangu dapacai noca Taro damawa danti ayu ano sukang Balangayan cakoda kinadina samgai sopati tita Digaratang itaya satana sopakapati Sonya tidak mau cangaya nidasito Petanang puja cakata ulala Balanca bikunang manupadinang Tumehi punya pasutang anapakanti Bawatu sabamanggalang rakantu sabadewata Sababuddha nubawena sadasoti bawantu te Bawatu sabamanggalang rakantu sabadewata sabadammanubhavena sadasoti bhavantu te bhavatu sabamanggalang rakantu sabadewata sabasangganubhavena sadasoti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih Anumodana Bante buat pelimpahan jasanya. Dan terima kasih buat teman-teman semua. Sampai jumpa kembali di acara Awareness Sharing Starseed Community berikutnya. Tunggu aja jadwalnya. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye. Kita berpisah ya. Sampai ketemu lagi. Selamat beristirahat teman-teman.